Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jamain. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pelaksanaan pesantren kilat dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMK Negeri 1 Singkawang yang dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 September 2023 telah dilaksanakan dengan baik. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para guru yang terlibat, yaitu pertama Bapak Ustadz Mulis Wahyudi SAG, kemudian Bapak Jalaluddin SPDI MPD, yang ketiga Bapak Weli SPD, yang keempat Bapak Nureska SPDI. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMK Negeri Singkawang, di mana pelaksanaannya yang dilaksanakan di sekolah, tepatnya di Masjid Al-Sultanik, merupakan kegiatan nyata, kegiatan yang merupakan bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka berkaitan dengan dimensi pertama, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa-siswi SMK Negeri Singkawang yang terlibat dalam kegiatan ini semoga dapat menjadikan pengalaman yang berharga, menjadikan bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan ketakwaan mereka, kemudian meningkatkan ukhuwah, di mana moto ataupun tema yang menjadi Maulid Nabi Muhammad SAW yang disampaikan adalah melalui Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah sesama warga SMK Negeri 1 Singkawang dengan akhlakul karimah. Tentu ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian profil pelajar Pancasila dimensi pertama, di mana akhlak yang menjadi tujuan kita adalah akhlak yang berbudi pekerti luhur. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan keimanan siswa serta persaudaraan siswa-siswi SMK Negeri 1 Singkawang. Kegiatan ini insya Allah akan senantiasa kita laksanakan setiap tahunnya dengan persiapan yang lebih daripada sebelumnya, karena pelaksanaan kita selama beberapa tahun ini dengan dilanda pandemi tentu merupakan tantangan. Anak-anak kita yang selama ini beraktivitas tidak banyak di luar, tetapi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang, maka tingkat sosial mereka terhadap bagaimana empati mereka terhadap sesama, ukhuwah mereka dapat terjalin. Nah, anak-anak kami yang terlibat dalam kegiatan ini mudah-mudahan menjadi pelopor yang baik bagi kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya di keronen Islam, sehingga dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi rekannya, kemudian menjadi pemimpin di masa mendatang. Demikian sambutan saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Singkawang. Tentu saya akan mendukung segala kegiatan yang positif, tidak memandang dari manapun, tetapi dari sisi positif insya Allah selalu saya dukung. Demikian sambutan yang dapat disampaikan. Mohon maaf sekiranya dalam sambutan ataupun pelaksanaan masih terdapat kekurangan. Semoga SMK Negeri 1 Singkawang dapat meningkatkan mutu pendidikan di masa-masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak peduli apa kata orang yang tak punya semangat juang. Zaman semakin maju, dunia ada di depanku.
Ya rezeki anak soleh. Nah apa? Ya, nah apa? Hah? Yang penting makan dulu. Nanti tunggu 1 jam kelihatannya sedikit datang, nah, ambil lagi. Nggak apa-apa, makan lagi ya. punya mata, punya mulut, punya tangan, dan punya hati, punya kemauan. Punya kemauan itu yaitu bercampur laki-laki dan perempuan yang tidak hak. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Taala katakan wahai Muhammad, barang siapa yang mencintai Allah, cinta aku kepada Allah Taala. Fattabi'uni, ikuti aku kepada Islam. Makna dari mengikuti kata ulama tidak hanya laki-laki perempuan yang kecil tua muda pun mesti ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru ketika kita mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukumullah kata Allah Taala. Allah Taala akan memberikan cinta kepada kita. Jadi adalah kebohongan terbesar orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia meninggalkan ciri contoh suri teladan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, ya, jawabannya dari arti. Ngaku-ngaku cinta, ya, tapi cintanya adalah cinta penuh dengan kedustaan. Jadi orang yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala maka diri ada wujud kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekalian Nabi merupakan contoh terbaik, uswah hasanah. Bahkan di antara misi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innalah begitu kita mengadakan akhlak. Jadi aku diutus dia sebagai Rasul untuk menyempurnakan akhlak. Jika ada ulama mengatakan al-adabu fawqa-al-ilmi. Jadi adab ini mesti didahulukan baru berilmu. Jadi perkara ini jadi mesti ada hubungan yang betul pada Nabi SAW dalam menjalankan adab. Maka Nabi SAW mengajarkan adab hari-harian, sudah adab sehari-hari. Macam-macam Nabi mengajarkan dari kita WC, buku, kemudian mengurus diri kita sampai waktu pemimpinan, sampai menikah, sampai bermuamalah, sampai bekerja, sampai kita menjadi seorang pemimpin. Ini semua diajarkan Nabi SAW. Ibaratnya kata dulu ada ulama dan dulu kaki dan dulu rambut tidak ada perkara yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Dan inilah merupakan adab kita kepada Nabi SAW, menjalankan kehidupan harian kita dihubungkan dengan cara Nabi SAW. Bagaimana adab bergaul, kan? Ikrar, memuliakan sesama saudara muslim. Bahkan Nabi SAW katakan, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau saya ini orang-orang yang ada di bumi, nanti orang di langit maksudnya mereka akan menyayangi kalian. Dan orang-orang yang ada di bumi, makhluk-makhluk yang ada di bumi itu tidak ada manusia yang muslim saja. Orang-orang yang luar Islam, ya. Maka kita mesti berkasih sayang. Sebab Nabi mengajarkan kepada kami ini, orang yang tidak mengimani Nabi sebagai utusan Allah, tapi dia tunduk dalam aturan-aturan yang ditetapkan orang Islam sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Khilafah. Maka dia berada kekuasaan Islam. Maka Nabi sampai katakan barang siapa yang mengganggu kafir ini maka dia berhadapan dengan Nabi. Tapi seperti ini Nabi menyayangi manusia ini bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, bahkan tidak hanya kepada manusia yang sudah berbuat adab dan hak-hak, kepada juga binatang-binatang. Nabi SAW katakan Allah Taala melaknat orang yang memberikan cap bekas tanda di binatang. Kadang-kadang kita kan, Masya Allah, kucing datang kan, kita, laut kita, tahu bisa kucing ya. Wah, bukan. Memang ada secara kucing ini dia makhluk, dia tidak tahu dan dia diberikan oleh Allah SWT untuk melihat bagaimana arah kita boleh datang. Jadi juga melihara hewan-hewan, bahkan sempat Nabi berjalan-jalan, kemudian Nabi melihat satu ekor kucing
sahabat dalam keadaan menangis. Nabi SAW bisa dilihat dalam kondisi binatang-binatang. Maka dia tidak kenapa kalau keadaan itu, maka unta ini menyampaikan isi hatinya dari Nabi SAW bahwa dia ini perah, digunakan untuk bekerja, tapi tidak diberi makan. Maka Nabi kemudian mendatangi wahai kau takutlah kepada Allah SWT terhadap binatang peliharaan. Jadi menyayangi manusia, menyayangi orang-orang muslim, ikram kepada manusia, orang muslim, kemudian kepada luar Islam, bahkan kepada binatang-binatang itu saja saya akan Rasulullah. Maka kalau kita masalah kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada caranya. Begitu juga dalam beribadah, ya. Maka kalau kita beribadah dengan semuanya itu, maka ibadah kita tidak salah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian akan sholat. Dalam sholat, dalam zikir, dalam hal-hal lain yang tentang ibadah. Maka inilah kalau kita berkumpul bersama, mendengarkan nasihat-nasihat dari bapak-bapak ustaz, kan? Apalagi sekarang ini kan kita lihat zaman kan, apa namanya era teknologi semakin canggih. Maka kadang-kadang hari ini kita jadi lupa secara bahwa kita hidup di dunia nyata, tapi kita lebih berlama-lama di dunia maya. Betul? Dalam 24 jam ini mungkin lebih banyak kita berjalan di dunia maya dan lebih sedikit kita berada di dalam dunia nyata. Begitulah mengumpul di kadang-kadang akomodasi masuk ngopi di kafe-kafe dari 10 dari 5 orang, 5 tidak mau. Tapi mereka jantan di kafe A, kafe B. Tapi itu mereka kumpul, malah mereka berada lagi di dalam dunia yang di mana mereka bukan mereka kumpul sekarang ini. Akhirnya mereka berada di rumahnya. Bahkan kalau kita ada di dalam bermedsos, kadang-kadang mengkritik, menghujat, membuli, ya. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu siapa orang yang kita ajak berbicara. Kadang-kadang dia orang tua, kadang-kadang dia mungkin pasarannya sendiri. Sehingga kadang-kadang emosional yang terjadi di dalam dunia maya ini, perkara-perkara yang tidak baik di dalam dunia maya ini, tetapi tidak langsung terekspresikan dalam dunia nyata. Baru-baru sekarang kan kasus ACP kan, di apa namanya, di pukul, ya kan. Kemudian jangan video lagi kan, disebarkan lagi. Bahwa di mana adanya jago, ayo hantar. Itu perkara tidak baik. Gimana dia dapatnya ini? Mungkin dia melihat ada konten-konten seperti ini, itu juga. La ilaha illallah. Bayangkan dong, dalam hati itu mesti bahagia. Kenapa tak bahagia Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu punya hubungan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sifatnya api membakar hati mulia, maka seketika ini api Allah rubah sifatnya menjadikan mensejahterakan Nabi Ibrahim. Bayangkan. Itu kita dah rumah bagus, handphone bagus, baju bagus, menderita hidup kita. Yang salah bukan rumahnya, bukan kendaraannya, bukan katanya, bukan. Yang salah hubungan kita kepada Allah dan betul. Sholat malam ditinggalkan, bermaksiat jalan dolen. Betul kan? Sholat malas. Allahu Akbar ya, betul azan ya. Dan mendulikan masjid. Hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah. Marilah sholat, marilah menuju kemenangan. Tidak ada mendulikan. Yang perempuan buka aurat secara sempurna itu. Bukan menutup aurat sempurna. Rasulullah SAW Isra Mi'raj hari mulia ketika dibawa oleh malaikat Jibril keliling ke neraka dan surga. Ketika dalam neraka ada satu orang wanita digantung, Pak. Otak mendidih, badannya kering. Otaknya didih, badannya mengering. Otaknya mendidih, badannya mengering. Rasulullah tanya, wahai malaikat Jibril, itu umatku ke? Itu umatku. Nah, benar itu apa yang buatnya? Wahai Rasulullah, ketika di dunia wanita itu melihatkan satu helai rambut kepada bukan mahramnya, itu wanita tidak akan masuk surga, cium surga pun tidak akan dapat. Yang mana itu perempuan, masya Allah, bukan aurat sempurna, bukan itu aurat sempurna, bukan aurat sempurna. Ia mungkin umat kita.
Betul tak no? Umat kita dengan pista gamer dan buka auratnya. Mungkin adik-beradik kita yang berumpan. Betul tak? Allah sampai ke hadirin mulia, bahaya mengandung untuk berdoa Allah. Itu yang kita pikirkan. Bahawa letak kebahagiaan kita itu hanya mentaati perintah Allah. Mudah kita itu taat kepada Allah, Allah selesaikan masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, takwa dan ulama mengatakan mentaati perintah Allah jauh dari maksiat. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan segala urusan-urusan itu Allah mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang sangka-sangka. Kita buka kita nomor itu. Hari itu kita masih di dunia. Suatu saat kita akan pindah dari dunia pindah ke akhirat. Bagaimana kita menjadikan diri kita itu baik hubungan kita kepada Allah. Itu target kita loh. Bukan kita itu menjadi orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah Taala. Rumus hidup dong. Rumus hidup asal taat kepada Allah Taala mudah kehidupan kita. Apapun keadaan kita, kaya kita, miskin kita, perempuan kita, laki kita, ketika kita taat kepada Allah, jalankan perintah Allah betul-betul, walaupun kita tinggal di kampung, walaupun kita orang miskin, walaupun kerja kadang, kerja tidak suka-sukaan, mungkin anda gembira, tapi kita taat kepada perintah Allah, maka Allah pasti dalam kebahagiaan. Tapi sebaliknya, walaupun kita tinggal di rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, tempat tidur yang empuk, makanan yang serba enak kan, tapi tidak taat kepada Allah, pasti menderita, pasti sengsara itu. Ayo, duit no. Mana ada yang berpikir duit bisa membahagiakan, makin salah no. Salah total. Duit, tahu duit no? Duit itu tidak bisa bahagiakan no. Duit tidak bisa membahagiakan. Gaji paling besar di dunia, siapa yang tahu gaji yang paling besar di dunia? Kerja apa? Banyak toel. Ada toel. Jual sabu. Nah, sesuai kepahaman lah kalau jual sabu, gaji lah kalau sesuai kepahaman. Jadi, apa ini jadi presiden? Tapi pun kita tahu loh, gaji paling besar dunia itu artis Korea. Paling besar gajinya. Presiden Jokowi lewat gaji. Artis Korea duit banyak, muka cantik ganteng, fans berat untuk taburan di mana-mana. Fans beratnya melihat artis Korea ada yang bisa saking ada yang kacang-kacang melihat. Kita ada di situ, kita fans kepada Allah seperti itu. Mungkin kita ada yang fans berat dengan artis Korea yang lapar loh. Video ada di YouTube beda si artis Korea. Iya kan? Lapar loh. Allahu Akbar. Ada yang nangis tak hafal apa rasanya. Artis Korea ini gaji paling besar, wajah cantik, tinggal di tempat yang mewah, kendaraan yang super mewah, makanan super enak, semua dalam keadaan sterilisasi kehidupannya. Paling banyak mati bunuh diri artis Korea di dunia. Apa yang kita bicara? Dan kadang-kadang karena apa? Tidak ada hubungan kepada Allah. Jadi juga kita itu mudah kita tidak taat kepada Allah, hubungan tidak patut bisa main game turun kerajaan. Siang kemalaman, malamnya siangan. Hati-hati dong nih, kalau Allah praktekkan malah kita masuk dalam hidup. Betul tak? Mudah percaya kita pagi kemudian kalau pagi minta bukakan yang perawat, Pak. Kami nak minta lihatkan orang yang gila gara-gara game. Dalam mulut kan, katakan itu bukan setiap mula tuh nih, yang siang kemalaman, malam kesiangan yang kesakit benar. Tunggu kalau kita gara-gara game meninggalkan sholat, tunggu kalau kita
Ayo kawan-kawan, ayo ngumpul nih. Masya Allah, pelajar-pelajar luar biasa. Ayo ngumpul semua, ayo ngumpul. Luar biasa, ayo. Ini merata-rata. Menggapai semua yang kau ciptakan demi kesuksesan di masa depan. Rintangan hidup pasti akan datang tak diduga, tapi Di mobil ada satu kotak tadi tulisannya. masa depan kau siap berkorban. Ayo, Masya Allah. Tinggalkan masa keegoan dan menjauhkan rasa kemalasan. Tampol dengan makanan itu. Harus maju, aku harus maju menuju masa depanku. Itu syaratnya harus habis sih. Harus habis syaratnya. Tak peduli apa kata orang yang tak punya semangat juang. Zaman semakin maju, dunia ada di depanku. Persaingan yang tak terelakkan, ku harus meraih kemenangan. Guru bimbinglah aku pasrahkan jiwaku. Ku mendapat ilmu dari guru. Selamat datang para pejuang, selamat datang untuk berjuang, menggapai semua yang kau ciptakan demi kesuksesan di masa depan.